Perkenalkan, nama saya Antonia Puji Asustigayu. Saya akan memaparkan hasil analisis tentang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung dari tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2019, Jokowi terpilih menjadi kembali untuk masa jabatan kedua yang berlangsung hingga tahun 2024. Mengenai masa pemerintahan Jokowi berdasarkan 5 aspek. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi. Pada awal masa jabatannya, Jokowi meluncurkan serangkaian program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan nama Nawacita. Beberapa proyek infrastruktur yang diimplementasikan adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan konektivitas antara wilayah. Meskipun terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya, upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, reformasi birokrasi. Selama masa pemerintahan Jokowi, upaya reformasi birokrasi juga menjadi salah satu fokus utama. Tahap-tahap telah diambil untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan pelayanan publik, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, penanggulangan kemiskinan. Jokowi juga memberikan perhatian pada penanggulangan kemiskinan melalui program-program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk pendidikan, kartu sembako untuk masyarakat miskin, dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Pemerintahan Jokowi berusaha memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun program-program ini memiliki manfaat signifikan, masih ada tantangan dalam mencapai keadilan sosial yang lebih luas. Yang keempat, isu lingkungan dan perubahan iklim. Selama masa pemerintahan Jokowi, isu lingkungan dan perubahan iklim juga menjadi perhatian utama. Pemerintahan Jokowi meluncurkan program-program seperti moratorium izin baru untuk perusahaan kelapa sawit dan tambang di hutan, rehabilitasi lahan gambut, dan pengembangan beberapa kebijaksanaan pemerintah. Dalam sektor energi masih menuai kritik terkait penggunaan batu bara dan kurangnya pengembangan energi terbarukan yang signifikan. Yang kelima, isu hak asasi manusia. Di bidang hak asasi manusia, pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus pelanggaran HAM di Papua dan pelanggaran hak masyarakat adat tetap menjadi perhatian dan tuntutan perbaikan. Kesimpulan secara menyeluruh, masa pemerintahan Jokowi memiliki pencapaian yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, penanggulangan kemiskinan, dan perhatian pada isu lingkungan. Namun, masih ada tantangan dan ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam berbagai aspek yang menjadi fokus pemerintahan. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.